Saya sudah menggunakan Interactive Brokers atau IBKR mungkin hampir 1 tahunan sejak 2022 karena mereka sudah tidak charge monthly fee lagi. Ditambah Passfolio dan eToro sudah tidak menerima klien dari Indonesia. Interactive Brokers sudah memiliki reputasi dan regulasi yang lengkap dan jelas. Berbeda dengan kebanyakan startup yang masih struggle untuk hal ini. Untuk itu, harapannya investor dari Indonesia bisa lebih tenang berinvestasi dengan serius di US menggunakan broker ini. Di video ini, saya akan sharing apa saja fasilitas baru dari IBKR yang membuatnya menjadi broker saham global terbaik yang pernah saya pakai sejauh ini. Saya menggunakan versi website karena kita bisa menggunakan semua fasilitas dengan maksimal. Di versi iOS dan Android, walaupun tidak perlu pakai VPN, saya hanya bisa buy and sell. Tapi untuk masuk ke account setting dan sebagainya sering error. Teman-teman bisa mengakses versi web lewat HP dengan merubah tampilan website menjadi desktop mode. Cek timestamps di deskripsi agar teman-teman bisa memilih bagian-bagian yang ingin ditonton. Disclaimer, saya tidak merekomendasikan broker apapun di dalam video ini. Saya hanya sharing informasi dan opini pribadi yang mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman. Khususnya yang sedang mencari broker untuk beli saham global. Keputusan mendaftar atau tidak silahkan dipertimbangkan sendiri-sendiri. Buat teman-teman yang sedang mencari VPN untuk mengakses Interactive Brokers sekaligus mengamankan diri dari para hacker, khususnya di public Wi-Fi, bisa mencoba gratis Pure VPN. Saya sendiri sudah menggunakan VPN ini dalam beberapa tahun terakhir, murah dan cukup memuaskan. Teman-teman bisa coba gratis sebulan dengan klik link di deskripsi. Dan setelah itu jika cocok bisa daftar versi berbayar hanya dengan $2,3 per bulan dan bisa dipakai untuk beberapa perangkat sekaligus. Kekurangan Interactive Broker sejauh ini ada dua. Pertama, kita harus pakai VPN untuk mengakses websitenya. Walaupun kita bisa menggunakan IBKR versi aplikasi tanpa pakai VPN, tapi sejauh ini hanya sebatas untuk jual beli saham saja. Sedangkan untuk mengakses web version yang saya gunakan di video ini, kita wajib menggunakan VPN. Akses ke website kadang-kadang tidak responsif karena menggunakan VPN, jadi harus sering di-refresh. Kedua, jika kita ingin melakukan dividen reinvestment otomatis, kalau tidak salah, dividen yang kita terima harus cukup untuk membeli satu lembar saham tersebut. Jika dividen tidak cukup untuk membeli satu lembar, maka akan dijadikan cash dalam portfolio. Ketiga, tidak ada fasilitas bucket buy. Jadi, jika kita ingin membeli 10 saham, harus input satu persatu. Ini cukup menguras energi, apalagi jika kita sering jual beli banyak saham. Untungnya, untuk jual, kita bisa menjual seluruh saham dalam portfolio sekaligus dengan memilih menu Close All Position. Kita jadi lebih mudah menganalisa portfolio dan men-track performa kita dengan menggunakan platform dari IBKR. Caranya masuk di bagian Performance and Report, kemudian klik Portfolio Analyst. Di sini kita bisa melihat perkembangan akun kita dari net asset, return, performa, hingga alokasi portfolio. Kita juga bisa menambahkan benchmark terhadap portfolio kita. Misalnya, kita ingin membandingkan kinerja S&P 500 dengan kinerja portfolio kita. Di kanan atas, kita bisa klik Reports dan mendownload laporan kinerja portfolio dalam bentuk PDF. Di sini, kita akan mendapatkan portfolio report yang super lengkap, mulai dari overview, historical performance, ESG, asset allocation, trade summary, hingga dividen. Untuk melihat berapa dividen yang kita dapatkan, teman-teman juga bisa klik di bagian Performance and Reports dan klik Statement. Klik Activity dan pilih periode yang ingin dilihat. Di bagian ini kita bisa melihat berapa total dividen yang didapat beserta berapa besar pajak yang dipotong. Pajak dividen di US untuk klien dari Indonesia yang saya sudah cek di akun saat ini adalah sebesar 15%. Kita juga bisa nabung rutin otomatis yang bisa disetting melalui menu Trade, Recurring Investment, kemudian klik Create Recurring Investments. Klik ticker dari saham yang ingin disetting. Misalnya saya ingin nabung saham Apple dengan ticker AAPL. Ada beberapa versi AAPL. Pastikan pilih yang di Nasdaq. Kita bisa membeli saham-saham dari beberapa exchange di dunia. Untuk saat ini kita beli saja yang ada di Nasdaq. Di sini kita bisa pilih tanggal kapan nabung otomatis akan dijalankan dan kapan tanggal berakhirnya. Masukkan jumlah dana yang ingin dialokasikan untuk per pembelian. Di menu interval atau berapa frekuensi pembelian, kita juga bisa setting 2 minggu sekali, setiap minggu, atau setiap hari.
Setelah itu kita review dari saham, periode pembelian hingga total dana yang akan digunakan untuk membeli saham Apple selama periode yang telah dipilih. Kalau sudah benar, tinggal klik Save Investments. Kita juga bisa membatalkan order otomatis ini melalui menu yang sama tadi. Pastikan dana cash tersedia di akun. Pembelian otomatis akan dibatalkan jika tidak tersedia dana yang cukup di akun. Fitur lain yang sangat berguna adalah kita bisa membuat beberapa sub-account dalam satu nama. Dengan membagi portfolio kita ke dalam beberapa sub-account, kita jadi bisa lebih rapi dalam mengalokasikan tujuan investasi kita. Jadi, tidak perlu bikin banyak RDN seperti di kebanyakan sekuritas di dalam negeri. Saya sendiri membagi portfolio dalam beberapa sub-account. Ada akun yang khusus untuk portfolio contoh seperti yang saya gunakan untuk membuat video ini, ada yang khusus untuk saham-saham growth, dan ada yang khusus untuk dividen. Cara membuat sub-account tinggal klik di pojok kanan atas di bagian setting, kemudian pilih Open an Additional Account. Kita juga bisa memilih tipe akun cash atau margin dalam setiap sub-account. Teman-teman yang beraliran fundamental pasti akan sangat menyukai fasilitas research saham gratis dari Interactive Brokers, karena semua yang kalian butuhkan sudah tersedia. Di bagian research, kita bisa melihat overview, company profile, key ratios seperti PER, PBV, free cash flow per share, dan sebagainya. Kemudian kita bisa melihat dividen beserta dengan forecast upcoming dividennya. Lalu ada financial seperti income statement, balance sheet, dan cash flow. Di bagian analysis rating, kita akan disajikan data dari Refinitiv dan TipRanks. Cek juga analysis forecast untuk melihat sentimen dan prediksi analis kepada kinerja perusahaan di masa depan. Di bagian ownership, kita bisa melihat siapa saja pemilik saham kunci dari perusahaan beserta dengan transaksi para hedge funds dan insider. Interactive Brokers juga menyediakan fasilitas untuk melihat saham undervalued atau overvalued. Kita bisa mengakses tools ini melalui menu Research dan Discover. Kita akan disajikan analisa yang lengkap untuk trader hingga value investor. Di sini kita bisa melihat saham-saham apa saja yang saat ini sedang trending. Kita juga bisa melihat technical insight bagi para trader yang suka analisa teknikal. Di bagian Featured Ideas, kita bisa melakukan screening dan secara otomatis mencari saham-saham apa saja yang sedang membentuk pattern-pattern teknikal tertentu. Ini berguna bagi trader yang suka price action, misalnya untuk menangkap breakout pattern dan sebagainya. Untuk value investor, teman-teman bisa pilih menu Value Analyzer. Di sini contohnya saya menggunakan sahamnya Tesla. Saat video ini dibuat, Tesla berada di $195, sedangkan fair value-nya berada di $148, atau dengan kata lain, Tesla sedikit overvalued. Untuk melakukan withdraw ke bank lokal Anda, klik menu Transfer and Pay, kemudian klik Transfer Funds. Di sini karena saya sudah input data tujuan withdraw saya sebelumnya, maka saya akan pilih menu Use a New Withdrawal Method sebagai contoh. Pilih currency US dollar, kemudian pilih metode bank wire. Interactive Brokers memberikan satu withdraw gratis per bulan. Setelah itu akan kena $10 per withdraw. Walaupun gratis, kita akan dikenakan biaya dari bank lokal kita. Contohnya menggunakan BCA, saya kena biaya $5. Biaya antar bank bisa berbeda-beda. Setelah itu, kita akan diminta untuk memasukkan data bank penerima. Pilih currency US dollar, pilih bank, Indonesia, masukkan rekening bank Anda, dan ulangi nomor rekeningnya. Receiving bank adalah bank penerima. Klik Locate Your Bank. Kita bisa search berdasarkan nama bank atau pakai Swift Code. Swift Code bank Anda bisa dicari di Google. Di sini karena saya ingin withdraw ke rekening BCA saya, maka saya search bank BCA. Nanti akan keluar daftar bank otomatis beserta Swift Code-nya. Saya pilih BCA yang beralamat di Menara BCA, tapi teman-teman bisa pilih sendiri alamat bank masing-masing nanti. Setelah itu, kita akan memilih koresponden bank. Bank koresponden adalah bank di Amerika yang punya fasilitas untuk menjadi jembatan pengiriman uang antara Interactive Brokers dan bank di Indonesia. Saya biasanya menggunakan JP Morgan dan Citibank. Di sini saya gunakan Citibank. Bagian yang opsional saya biarkan kosong, kemudian pilih Submit. Setelah itu, di pertanyaan Does your bank account accept transfer in USD? Pilih Yes. Ketik account nickname atau nama untuk metode withdraw ini sesuai keinginan teman-teman.
Setelah data sesuai semua, klik Save Bank Information. Setelah itu, masukkan data login Interactive Brokers dan password teman-teman. Klik Continue. Setelah itu, review kembali data bank tujuan withdraw. Setelah itu, klik Create Transfer. Jadi, data-data yang baru saja kita input akan otomatis tersave untuk withdraw di lain waktu. Di kolom ini, teman-teman masukkan jumlah dana yang ingin ditarik. Harap diperhatikan, dana yang bisa di-withdraw adalah dana yang sudah settle 2 hari setelah transaksi. Jadi misalnya kita jual saham di hari Senin, maka dana hasil penjualan tersebut baru bisa di-withdraw di hari Rabu. Jika kita jual di hari Jumat, maka dana baru bisa di-withdraw pada hari Selasa minggu depannya. Di sini saya mencoba withdraw $30 atau sekitar 450.000. Setelah itu kita akan diminta untuk memasukkan data login akun Interactive Brokers lagi. Kemudian klik Confirm Withdrawal. Kemudian kita diminta untuk mereview kembali. Saya melakukan withdraw ini pada tanggal 6 Februari 2023 sebesar $30 ke Bank BCA. Setelah benar semua, klik Continue. Proses telah selesai. Kita tinggal klik Finish dan menunggu dana sampai ke rekening kita. Kita bisa mengecek status withdraw dari menu Transfer and Pay, kemudian Transaction Status and History. Karena saya baru saja request, maka statusnya masih under review. Untuk tracking proses withdraw, kita klik saja, nanti akan muncul detail transaksi. Kita juga bisa membatalkan withdraw dengan klik Cancel Request di bawah. Dana masuk ke rekening BCA saya tanggal 7 Februari sekitar pukul 1 siang. Total dana yang masuk sebesar $25 karena terpotong $5 untuk biaya inward remittance dari BCA. Proses lama withdraw bisa berbeda-beda, mungkin ada yang bisa sampai 2 hari, tergantung dari pihak broker dan bank masing-masing. Nah, itu tadi review terbaru saya untuk Interactive Brokers di tahun 2023 ini. Untuk review sebelumnya beserta cara daftar dan deposit, teman-teman bisa tonton video sebelumnya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman.